Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Kampung Digital Wakibuta. Kali ini kita akan membuat tutorial membuat filtering. Jadi kalau misalnya kita lihat data ini, data penerimaan barang RCBADR ini kan ada salah satu kolom namanya adalah supplier. Ini supplier, add supplier. Nah, kadang kalau data ini banyak, kita itu ingin menampilkan yang ininya supplier ABC saja, supplier DEF saja gitu ya. Sehingga perlu ada filter, difilter sesuai dengan supplier misalnya. Jadi kita akan membuat ini filtering supplier ya, membuat filter supplier ya. Filter itu nanti adanya di atas sini ya. Caranya gimana? Oke, kita mulai membuat filter itu pertama kita akan membuat pilihan suppliernya di sini. Di atas ini kita bikin supplier. Ini berarti yang kita buka adalah file RCVADR. Ini filenya RCVADR PHP. Nah, kalau kita lihat tadi ada tombol plus itu ini. Tombol plus itu kan ini ya. Ini di sini tempatnya. Nah, ini yang depan ini sudah ada filter tanggal sebenarnya sudah kita buatkan, tapi kita akan coba buat filter baru ya. Menulis di sini. Kita akan membuat pilihan dulu. Kita membuat drop down supplier ya, drop down supplier. Oke, drop down supplier itu caranya adalah dengan cara membuat aplikasi select ya. Select misalnya ini kelas ya. Kelas biasa form control biar ini ya. Nah, yang penting ini ID-nya. ID-nya misalnya ini kita namakan kalau tabel supplier kan kodenya namanya pasti ID supplier ya. Ya kita pakai itu. Kemudian name-nya kita juga ID supplier. Ya, ini tergantung tabel yang mau kita pakai untuk filtering. Kalau nanti ada aplikasi penjualan filter terhadap customer ya di sini customer ya. Oke. Kemudian kita tutup sintaks select-nya dengan /select. Nah, oke. Nah, di antara select ini kita akan membuat pilihan membuat drop down supplier ya. Sudah kita kenal di tutorial berikutnya untuk membuat drop down supplier karena perintah PHP kita buka dengan sintaks PHP kita tutup dengan ini ya. Nah, caranya dengan membuat apa? Membuat drop down create. Nah, create. Nah, create nama tabelnya option gitu kan. Kemarin di pelajaran sebelumnya membuat pilihan yang buat drop down. Ini karena kita ingin membuat supplier, tabel supplier pasti fungsinya adalah create supplier option yang sudah dibuatkan ya. Create supplier option. Kemudian variabel yang kita kirimkan adalah kita pakai ini ya. Ini ID supplier. Oke. Nah, seperti ini. Create supplier option ya. Ini kita jalankan dulu. Kita jalankan ini nanti akan error. Ya, akan error. Karena apa? Karena function supplier option ini belum dikenal oleh form ini. Biar ini dikenal, maka harus kita include-kan file yang memuat function ini. Nah, kita kalau berhubungan dengan supplier, sudah dibuatkan function ya, yang namanya adalah kita include harus di sini. Harus kita include-kan. Jadi include itu semacam memasukkan file baru ya, gini ya. Yang kita include apa? Untuk function-function tabelnya supplier ya, pasti ininya adalah nama filenya adalah supplier function .php. Ini udah standar dari Wakibuta sudah dibuatkan semua supplier function ya. Kita coba. Oke, kita refresh. Ya, kita sudah punya supplier di sini.
daftar supplier. Ya. Nah, ini biar agak informatif, ini di depannya kita tulisin supplier di sini ya. Kita tulis saja supplier .2 gini. Karena nanti bisa juga filternya banyak, bukan hanya satu. Nah, supplier toko ABC, supplier warung DEF gitu kan. Ya. Nah, ini biar otomatis kalau disubmit dia langsung action ya, langsung action, maka di sini kita tambahkan fungsinya on change. Nah, ini ya, standar ketika dirubah. Nah, ini this form submit. Ya, sama kayak di atasnya. Ini contoh yang sudah di ini ya. Ini untuk tanggal. Nanti setelah ini filter keduanya bikin filter tanggal ya. Kita bikin filter supplier dulu. Oke, jadi on change this form submit. Fungsinya apa? Fungsinya kalau kita habis pilih ini, ya, ini seolah-olah bereaksi dia. Nah, langsung refresh ya, kan? Refresh ya. Nah, yang kedua adalah ini kenapa setelah kita pilih warung DF ini masih kembali lagi ke sini, ya. Nah, ini caranya adalah ini ID supplier ini kan harus sesuai dengan ini ya. Kita variabel ini kita ini di sini. Ya, ID suppliernya sama dengan harus sesuai dengan ini yang di post, yang di submit post ID supplier. Oke. Sehingga ketika di submit ini ID supplier ada nilainya. Nilainya adalah sesuai yang dipilih ya. Kita lihat di sini. Ya, kita pilih kelompok gaya bebas KGB. Nah, dia klik KGB. Kita pilih toko ABC, dia klik toko ABC. Ya. Nah, masalahnya kenapa ini sudah kita pilih suppliernya ini tampilnya tetap semua. Oke, kita lanjutkan. Kita tadi baru berhasil membuat pilihannya ini. Nah, yang kedua adalah bagaimana memfilter, menyaring data. Kalau ini klik toko ABC, maka yang muncul di sini hanya toko ABC, ya, tidak muncul semua. Oke, langkah berikutnya adalah, nah, untuk menampilkan RCBDR ini yang di JavaScript yang dipanggil adalah RCBDR.js, ya. Oke, kalau kita buka di sini RCBDR.js. Oke, ini kalau kita sudah lama nanti akan hafal. Ketika data pertama kali dipanggil ini, maka yang dijalankan itu adalah ini. Data tabelnya diaktifkan ini, ya. Nah, sehingga kita harus mengirimkan ini yang dipanggilkan ini RCBDR display. Ya, kita lihat dulu aja RCBDR display ini. Oke. Ini kalau kita lihat ini, nah, ini belajar tentang MySQL ya. Makanya kemarin diminta mempelajari tutorial tentang MySQL. Ngerti maksudnya ini. Select bintang from RCBDR. Artinya adalah kita menampilkan seluruh kolom dari tabel RCBDR. Nah, fungsi filtering tadi kita ingin yang ditampilkan sesuai dengan yang ditulis di sini, sesuai dengan filternya. Sehingga nanti harusnya ini harus select bintang from RCBDR where ID suppliernya, ini adalah yang ada di pilihan yang kita pilih tadi. Caranya gimana? Nah, pertama yang kita pilih tadi kita bikinkan variabel di sini. Ini sudah diberi contoh yang di buram, tinggal mengaktifkan aja. Kita bikin variabel namanya misalnya ID supplier. Nah, ini adalah kita mengambil nilai dari ini. Nilai ini itu ya di jQuery kan cara mengambilnya adalah ini mengambil ID-nya, value-nya. Kita lihat tadi di sini ID-nya yang kita bikin namanya adalah ID supplier, sehingga di sini kita ganti ID
supplier file. Nah, artinya kita sudah punya angka, sudah punya variabel bernama ID supplier yang nilainya adalah yang ada di sini. Oke, kodenya ya. Oke. Nah, kemudian nilai tadi kita kirimkan ke sini. Kan kita maunya nanti di sini filteringnya, perintah MySQL-nya di sini. Kita kirimkan biar di sini bisa menangkap, ya. Caranya kita kirim variabel diajak ya di URL ini ya. Kita bikin variabel di sini URL display-nya ini untuk mengirimkan variabel di URL dengan cara memberikan tanda tanya. Kemudian nama variabelnya misalkan saya bilang ID supplier, nama variabelnya sama dengan gini. Nah, ini kan perintah ini kita gabungkan dengan kode variabel JavaScript-nya ID supplier. Oke. Artinya kita waktu memanggil file RCVADR display, kita mengirimkan variabel yang bernama ID supplier yang nilainya adalah ini, variabel ID supplier, tampilan di sana. Oke, kita simpan. Nah, berikutnya adalah kita panggil file RCVADR display yang di sini. Nah, yang di sini kan harusnya kalau ingin memfilter, mengambil data sesuai dengan pilihan di pelajaran SQL itu kan select bintang from RCVADR where. Kalau kita ingin menampilkan filter suatu kolom, ya, nama kolomnya di tabel ini namanya adalah supplier ID supplier sama dengan misalkan kita ini variabelnya ID supplier. Ya, oke. Nah, sementara untuk ini biar pelajaran berikutnya ini kita matikan ya, kita matikan. Yang searchingnya kita matikan dulu. Karena ini agak expert ini buat yang menampilkan ini ya, biar nanti ini. Nah, kemudian ini itu kan variabel PHP. Kita membuat variabel PHP yang bernama ID supplier. Dari mana? Nah, ID suppliernya kita ini dengan perintah sget. Jadi sget, string get ya, $get itu untuk mengambil variabel yang dikirimkan oleh URL, oleh file RCV display HP ini, variabelnya bernama ID supplier. Kita tangkap ini ID supplier. Nah, tergantung yang dikirim nanti, kalau misalkan customer ya ID customer. Oke. Nah, seperti ini ID supplier sama dengan string get ID supplier. Nah, ini kita filter sekarang. Select bintang from RCVADR where supplier sama dengan ID supplier. Oke. Nah, berikutnya kita coba ini. Kita coba, nah, kita refresh. Ya, sudah jalan sekarang. Warung DF yang itu warung DF. Kita pilih yang toko ini ABC. Nah, toko ABC. Kita pilih yang KGB, muncul KGB. Ya, tidak ada tadi ya. Nah, sekarang gimana kalau ini pengennya semua? Nah, biar ada semua, berarti pilihannya untuk memunculkan semua, di sini tadi kita tambahin, di select-nya sini. Nah, kita select itu ada option. Nah, ini pelajaran HTML ini. Pelajaran HTML kamu pelajari ini bagaimana membuat select dan option. Ya, ini value-nya adalah kalau semua itu bintang. Ini misalkan semua. Oke. Nah, kalau ingin menampilkan semua tanpa filter, itu tanda bintang itu ini ya. Jadi ini kita ganti select bintang from RCVADR where supplier like ya. Coba lihat lagi tutorialnya tentang where clausa ya. Kalau like bintang itu berarti semua. Like persen, sorry, bukan like bintang. Supplier ya. Kita cek di sini. Kita refresh. Ya. Oke. Nah, ini ada muncul semua sekarang. Nah, kalau semua nah, muncul semua ini ada PT XYZ. Kita lihat. Nah, oke. Oke,
gitu aja pembuatan filter yang pertama, nanti di berikutnya export filternya didobelin. Kita ini dulu, silakan dipraktekkan dulu.